Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai sifat-sifat bentuk akar, yaitu penjumlahan bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini masih membahas tentang operasi penjumlahan bentuk akar. Nah, jika sebelumnya sudah saya berikan contoh soal mengenai penjumlahan bentuk akar, maka kali ini akan saya berikan contoh bagaimana cara menjumlahkan bilangan berpangkat pecahan. Nah, di mana bilangan berpangkat pecahan tersebut dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sederhanakan bentuk bilangan berpangkat pecahan berikut. Untuk yang A, 32 pangkat 1 per 2 ditambah dengan 8 pangkat 1 per 2. Dan yang B, 2 pangkat 2 per 3 ditambah 108 pangkat 1 per 3. Nah, karena ini merupakan penjumlahan bilangan berpangkat pecahan, maka bilangan berpangkat pecahan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Nah, perhatikan bahwa penyebut dari pangkat pecahan ini sama. Untuk yang A sama-sama berpenyebut 2 dan untuk yang B sama-sama berpenyebut 3. Maka soal ini memiliki bentuk akar yang sejenis. Maka, untuk penyelesaian dari soal ini adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 32 pangkat 1 per 2 ditambah dengan 8 pangkat 1 per 2. Nah, untuk 32 pangkat 1 per 2 dapat kita nyatakan menjadi bentuk akar. Nah, karena pangkatnya adalah 1 per 2, maka ini merupakan akar pangkat 2. Sehingga 32 pangkat 1 per 2 sama dengan akar dari 32. Nah, kemudian ditambah dengan 8 pangkat 1 per 2. Nah, 8 pangkat 1 per 2 ini bentuk akarnya itu adalah akar dari 8. Sehingga didapat akar dari 32 ditambah dengan akar dari 8. Nah, karena di sini akan kita jumlahkan, maka kedua bentuk akar ini harus kita nyatakan dalam bentuk akar yang sejenis. Nah, caranya kita sederhanakan kedua bentuk akar ini. Nah, untuk akar dari 32 dapat kita sederhanakan dengan cara mencari faktor dari 32, di mana salah satu faktornya itu harus memuat bilangan kuadrat. Nah, faktor-faktor dari 32 ini terdiri dari 16 dikali 2 dan 8 dikali 4. Nah, karena faktor-faktor ini memuat bilangan kuadrat, yaitu 16 dan 4, maka kita ambil bilangan kuadrat yang terbesar, yaitu 16. Maka 32 dapat kita nyatakan menjadi 16 dikali 2. Sehingga akar dari 32 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 16 dikali 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan akar 8. Maka akan kita sederhanakan juga bentuk akar dari 8 ini dengan cara mencari faktor-faktornya terlebih dahulu. Nah, di mana salah satu faktornya itu harus memuat bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 8 ini adalah 4 dikali 2. Dengan 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Maka 8 dapat kita nyatakan menjadi 4 dikali 2. Sehingga akar dari 8 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 4 dikali 2.
Nah, selanjutnya dari kedua bentuk akar ini, maka akan kita uraikan satu per satu. Nah, untuk akar dari 16 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar 16 dikali akar 2. Kemudian ditambah dengan akar dari 4 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar 4 dikali akar 2. Sehingga didapat akar 16 dikali akar 2 ditambah dengan akar 4 dikali akar 2. Nah, selanjutnya hasil dari akar 16 ini adalah 4. Maka akar 16 dikali akar 2 sama dengan 4 dikali akar 2. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari akar 4 ini adalah 2. Maka akar 4 dikali akar 2 itu sama dengan 2 dikali akar 2. Sehingga didapat 4 dikali akar 2 ditambah dengan 2 dikali akar 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, hasil dari 4 dikali akar dari 2 adalah 4 akar dari 2. Kemudian ditambah dengan hasil dari 2 dikali akar dari 2 adalah 2 akar dari 2. Sehingga didapat 4 akar dari 2 ditambah dengan 2 akar dari 2. Nah, dari sini terlihat bahwa 4 akar 2 itu sejenis dengan 2 akar 2. Sehingga untuk menjumlahkan kedua bentuk akar ini akan kita gunakan rumus seperti ini. Nah, caranya tinggal kita jumlahkan koefisien dari kedua bentuk akar ini. Nah, untuk 4 akar dari 2 itu koefisiennya adalah 4. Sedangkan untuk 2 akar dari 2 koefisiennya adalah 2. Maka 4 akar dari 2 ditambah dengan 2 akar dari 2 itu sama dengan 4 ditambah 2 akar dari 2. Nah, hasil dari 4 ditambah 2 adalah 6. Maka 4 ditambah 2 akar 2 itu sama dengan 6 akar dari 2. Nah, sehingga didapat hasil dari 32 pangkat 1 per 2 ditambah dengan 8 pangkat 1 per 2 itu sama dengan 6 akar dari 2. Nah, jika bentuk akar yaitu 6 akar 2 ini kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, maka untuk koefisien 6 ini kita nyatakan menjadi akar dari 36. Karena akar dari 36 itu adalah 6. Nah, selanjutnya didapat akar dari 36 dikali akar 2. Nah, selanjutnya untuk angka yang berada di bawah tanda akar itu kita gabungkan dengan cara akar dari 36 dikali 2. Selanjutnya tinggal kita hitung hasil perkalian dari 36 dikali 2 ini. Nah, hasil dari 36 dikali 2 adalah 72. Maka didapat akar dari 36 dikali 2 adalah akar dari 72. Selanjutnya, setelah kita dapatkan bentuk akar, maka kita nyatakan bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan. Berdasarkan sifat sebagai berikut, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka akar dari 72 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 72. Nah, hasil dari akar pangkat 2 dari 72 ini sama dengan 72 pangkat 1 per 2. Maka didapat 32 pangkat 1 per 2 ditambah dengan 8 pangkat 1 per 2 sama dengan 72 pangkat 1 per 2. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 2 pangkat 2 per 3 ditambah dengan 108 pangkat 1 per 3. Nah, pertama akan kita nyatakan terlebih dahulu bilangan berpangkat pecahan ini ke dalam bentuk akar.
Nah, untuk 2 pangkat 2/3 akan kita nyatakan ke dalam bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk 2 pangkat 2/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, sedangkan untuk 108 pangkat 1/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 108. Sehingga 2 pangkat 2/3 ditambah dengan 108 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 108. Nah, karena bentuk akar yaitu akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 itu sudah merupakan bentuk yang paling sederhana, maka tetap kita tuliskan di sini sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, sementara untuk akar pangkat 3 dari 108 ini dapat kita sederhanakan dengan cara mencari faktor-faktor dari 108 terlebih dahulu. Maka faktor dari 108 ini dapat kita nyatakan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Maka 108 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 54. Kemudian 54 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 27. Nah, selanjutnya 27 ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Perhatikan bahwa 108 merupakan hasil perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali dan perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Maka 108 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Maka untuk akar pangkat 3 dari 108 ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya tinggal kita uraikan bentuk akar ini. Sehingga didapat akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 itu ditambah hasil dari penguraian bentuk akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 ini adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini terdapat 2 pangkat 2. Nah, di mana 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat ini yaitu akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A. Maka akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 ini adalah 3. Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 4. Sehingga didapat akar pangkat 3 dari 4 ditambah dengan 3 akar pangkat 3 dari 4. Nah, untuk menghitung jumlah dari bentuk akar ini, maka akan kita gunakan rumus ini. Nah, caranya karena di sini bentuk akarnya itu sudah sejenis yaitu akar pangkat 3 dari 4, maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya saja. Nah, untuk akar pangkat 3 dari 4, karena di sini koefisiennya tidak dituliskan, maka nilai koefisiennya itu adalah 1. Sedangkan untuk 3, akar pangkat 3 dari 4, koefisiennya adalah 3. Maka akar pangkat 3 dari 4 ditambah dengan 3 akar pangkat 3 dari 4 sama dengan 1 ditambah 3 akar pangkat 3 dari 4. Nah, hasil dari 1 ditambah 3 adalah 4. Maka didapat 4
akar pangkat 3 dari 4. Nah, jika bentuk akar ini mau kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan, maka untuk koefisien 4 ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Karena berdasarkan sifat ini, akar pangkat n dari a pangkat n itu sama dengan a, maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 itu sama dengan 4. Sehingga 4 akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 4. Nah, selanjutnya kedua bentuk akar ini kita gabungkan menjadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 dikali 4. Nah, berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M ditambah dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N, maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 dikali 4 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 ditambah 1. Nah, hasil dari 3 ditambah 1 ini adalah 4. Maka didapat akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 dikali 4 adalah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 4. Nah, selanjutnya bentuk akar ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Berdasarkan sifat, akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 4 per 3. Nah, sehingga didapat hasil dari 2 pangkat 2 per 3 ditambah dengan 108 pangkat 1 per 3 sama dengan 4 pangkat 4 per 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat dari bentuk akar untuk operasi penjumlahan bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.